Kalau senam itu sebenarnya induk dari semua cabang senam itu banyak ya, tapi induknya itu sendiri senam itu aerobik. Aerobik. Iya. Ini kita pemanasan dulu. Jadi sesuai format dari ACE, standar Amerika itu kita pakai sampai sekarang. Memakai 3 bagian, pemanasan, inti, baru pendinginan. Iya. Kontraksi otot untuk memanas. Sementara kalau kita buat gerakan lambat dari hitungan yang pelan, itulah dia melemaskan di bagian ototnya. Nah, itu aja bedanya. Waktu kita mau ngambil posisi, ini kita mau menggunakan otot paha ya, bagian belakang, panggul harus disorong ke belakang. Ini yang benar. Panggul itu. Iya, kebanyakan hanya kakinya saja. Kakinya saja, panggulnya dikakukan. Nah, kalau audiensnya peserta kita tuh umpamanya 40 ke atas lah. Tua-tua. Iya, kita kasih yang ringan-ringan. Ya bang, nggak perlu kita pakai lompat-lompat shuffle. Bisa kita geser ke kanan, kita geser ke kiri aja cukup. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita bersama Kelana Keliling Langkat nih ceritanya. Cuma pada hari ini istimewanya kita bersama 2 instruktur senam yang sudah cukup dikenal lah di Kabupaten Langkat ini. Yang pertama Ibu Rina Kartika Nasution. Ya. Kemudian ada juga Ibu Nopita Malasari. Ini keduanya instruktur senam. Sengaja kita hadirkan untuk memberikan penjelasan kepada kita biar tahu lah ya kan senam itu yang benar itu macam mana gitu. Oke Bu, ini kita dalam kesempatan ini mau. Berarti ada yang nggak benar ya Bang? Berarti ada yang nggak ada mungkin. Oke kita tanya. Dan yang bagusnya kita tanya sama memang orang yang ngerti, jangan nanya sembarangan, nggak tahu kita nanti makin parah. Oke Bu, ini boleh Ibu Rina, boleh Ibu Nopita yang jawab. Kira-kira senam itu kan banyak macam ragam itu. Apa-apa aja tuh? Kalau senam itu sebenarnya induk dari semua cabang senam itu banyak ya, tapi induknya itu sendiri senam itu aerobik. Aerobik. Iya, dasarnya itu gerakan dasar aerobik. Nah, cabangnya itu sudah banyak berkembang. Di antaranya itu ada aeroboxing, ada line dance, mungkin ada dari bentuk dance itu ada dance mix, ada zumba, dan masih banyak lagi yang lainnya. Masing-masing berbeda deh ya? Beda, ya masing-masing beda. Sesuai mungkin kalau aeroboxing, ya gabungan aerobik dan boxing. Nah gitu. Kalau bentuk line dance itu banyak ke bentuk tarian ya, ke salsanya ada, rumbanya ada, cacanya ada gitu. Kalau ke zumba, nah bentuknya khusus ke dance gitu ya, banyak ke dance. Kemudian Bu, senam ini kan identik sama apa namanya? Kita mau lihat perkembangannya kan identik dengan sanggar-sanggar yang ada Bu ya. Nah, kemudian kan sanggar-sanggar ini kebanyakan yang kita tahu itu kan kelompok mak-mama nih. Mak-oma ya kan, remaja putri lah ya kan. Ada tuh bapak-bapak ada Bu? Pengennya sih kita buka ya, cuman lebih dominasi ke emak-emak gitu. Ya. Karena sesuai dengan kebutuhannya juga gitu ya. Ya, dia pengen bugar, depresi, sehat, mungkin happy lah saat situ, kumpul sama teman-teman, lebih semangat kali gitu ya. Udah Bu, secara umum manfaatnya apa nih? Manfaatnya bisa bugar secara bugar itu pasti yang utama ya, sehat, bugar ya. Ada manfaat secara fisik, ada secara mental juga, dan manfaat yang lainnya.
Fisik itu mungkin untuk lebih ke kesehatan jantung, kesehatan paru-paru, ya, untuk kekuatan otot, ya, dan pasti membakar lemak, ya. Di situ ya mama ini kan suka katanya aku pengen kurus, ya, kita bakar lemak senang. Ya. Berarti yang muda kurus nggak boleh, Bu? Bukan nggak boleh senam, jadi dia gini, aku udah kurus, aku nggak perlu senam begitu kan? Enggak, kurus laku ya. Enggak. Di situ setidaknya mempertahankan kesehatan, ya. Jadi yang kurus tetap sehat, tetap bugar. Kalau yang overweight, kelebihan berat badan, mungkin dia harus lebih ekstra senamnya supaya dapat plusnya apa? Kurang berat badannya gitu. Kemudian Bu, ibaratnya tadi apa? Cabang-cabang yang banyak itu. Ada aeroboxing gitu ya. Aeroboxing. Mungkin kalau Ibu Rina lah nih, Ibu Rina ini kan dari cabang yang banyak itu fokusnya kemana dia lebih apa? Kebetulan sesudah dasar aerobik saya ambil sekolah. Sekolah. Yang pertama memang saya ambil aeroboxing juga, gitu. Dan yang kedua saya ambil sekolah line dance. Nah, mungkin spesifikasinya saya tuh yang cocok line dance. Ya. Lebih banyak lebih banyak fokus di line dance lah. Aeroboxing tetap saya suka juga aeroboxing. Kalau Bu Nabila, iya, selain aerobik, line dance juga tentunya masih belajar sama aeroboxing. Maksudnya gini Bu ya, kalau apa namanya tadi? Aerobik itu mungkin dasar-dasarnya itu gitu lah ya. Kalau line dance mungkin agak lari ke tarian, ke musik tarian itu ya gitu ya. Kasihlah praktek. Oh iya ya, kasih praktek ya. Bu, coba praktek Bu. Gimana kita praktek sini? Oh bisa ya? Silakan Bu. Coba Bu. Apa dasar senamnya dulu ya? Yang mana yang dibilang apa tadi? Aerobik. Ya. Dasar senam itu seperti apa? Berarti kan Ibu tadi bilang line dance. Saya lebih apa kemarin? Spesifik. Apa sih itu gitu? Iya. Baru mungkin ada aerobik lagi jadi istilahnya kan. Iya. Praktekkan juga. Iya. Ada rumah nonton Ibu. Iya. Nanti ada komen-komen, tulis saja, ketik. Arah ke sana aja. Ya, siapa yang praktek? Sari praktek. Oke. Ini apa yang pertama nih? Ini kita pemanasan dulu. Pemanasan. Jadi sesuai format dari ACE ya. Jadi standar Amerika itu kita pakai sampai sekarang ya. Jadi dia memakai 3 bagian, pemanasan, inti, baru pendinginan. Iya. Jadi kita ambil untuk sesi pemanasan atau stretching. Kita melonggarkan dulu otot-otot yang ada ya, dari mulai atas upper turun sampai ke lower body. Jadi dari stretching kepala bisa dicontohkan dulu atau awal tarik nafas dulu ya, ambil nafas untuk stretching pertama, ambil nafas dulu. Ya. Baru lanjut ke bagian kepala. Ya, sebentar menit Bu, kalau misalnya begini. Kalau untuk pemanasan kita 5 sampai 7 menit. Bisa juga 10 ya, tergantung kondisinya. Nah, setelah ambil pernapasan di awal, yang kedua kita ambil gerakan untuk pelemasan otot di bagian kepala. Ya, bisa dicontohkan bagian kepala. Oke. Itu bakal digunakan ya Bu? Iya, kita rilekskan dulu otot bagian kepala. Nah, baru lanjut ke bagian bahu. Bagian bahu kita lemaskan juga otot bagian bahu. Banyak gerakan di sana, bisa dicontohkan 2 gerakan. Ya. Untuk bahunya bisa kita menggunakan kakinya juga yang ringan-ringan. Kita putar, bisa kita angkat bahunya. Ya, kita dua-dua. Bisa kita putar. Boleh kita rolling depan, rolling belakang. Kita ke belakang. Ada nggak, Bu, di dalam para pesenam ini yang menurut perhatian Ibu sering dilakukan kesalahan oleh para pesenam? Ada. Iya. Seperti apa? Harus sistematis. Dari mulai pemanasan kita tidak boleh ambil bagian lower body. Kita ambil upper body.
Dari mulai di awal kita buka dengan ambil pernafasan dulu, kita harus mulai dari upper body, kepala turun ke bahu, baru ke bagian bawah pinggang, bagian lutut, bagian kaki bawah. Itu nanti bagian ada heel-nya, ya, ada tekukan, ada peregangan di situ. Nah, jadi kalau untuk pemanasan stretching wajib sistematis. Jadi jangan dilompat-lompat. Ambil di tengah, misalnya bahu dulu. Tidak seperti itu. Jadi harus pasti cedera otot ya, gitu. Karena kan tubuh kita ini sudah disusun secara sistematis. Tidak bisa lompat begitu saja ke bagian yang lain. Jadi kenapa harus disusun? Karena memang pemahaman di bidang sistematis tubuh itu sudah diatur untuk mencegah cedera otot. Nah, seperti itu. Kita lanjut, bagian bahu sudah. Sekarang bagian mulai middle ya, tengah, pinggang. Kita ambil stretching untuk pinggang. Ya, untuk pinggang bisa kita twist, pinggangnya bisa kita putar. Bisa kita putar, ya. Lanjut, bisa tarik, samping, ke samping untuk pinggang, iya. Oke. Di situ nanti termasuk juga bagian lengan ya, stretching bagian lengan. Oke, ke atas juga, tetap juga dia mengambil tarikan otot di pinggang, kita lemaskan. Nah, setelah pinggang kita masuk ke bawah, bagian kaki, lutut. Ya. Bagian lutut bisa kita menggunakan gerakan leg curl dari lipat kaki sampai nyentuh paha belakang ya. Ya, ini leg curl. Iya, dengan kondisi low. Bu, kasihlah Bu dari dua gerakan yang Bu kasih tadi yang cenderung salah banyak dilakukan orang itu seperti apa dalam perhatiannya Bu? Iya. Biar nanti pemirsa di rumah paham ya. Kalau banyak juga tuh yang gini-gini. Ya, benar. Iya. Benar. Kasih tips and trick ya Bu. Iya. Iya. Itu diatur dari timingnya aja. Jangan terlalu cepat untuk mengambil stretching. Ya, misalnya. Contoh yang salah, coba perhatikan, jangan cepat. Jadi dia harus ada tarikan. Dari posisi aja dulu Bu, posisi yang benar itu bagaimana, yang salah gimana biar pemirsa tahu. Oke. Tarikannya. Nah, ada hitungan di situ. Ya, 1, 2, 3, 4 kita tarik. Kita balas. Yang sering banyak dilakukan kesalahan itu gimana Bu? Iya. Nah, kecepatan. Mau cepat aja dia gitu Bu. Itu butuh dia langsung otak memanas. Kita butuh untuk melemaskan, bukan untuk membakar. Ya, itu bedanya. Dari ketukan cepat itu sudah memulai membakar, menaikkan kontraksi otot untuk memanas. Sementara kalau kita buat gerakan lambat dari hitungan yang pelan, itulah dia melemaskan di bagian ototnya. Nah, itu aja bedanya. Mungkin itu yang kurang paham. Jadi jangan langsung cepat. Durasi ketukan gerakannya tuh diperlambat. Nah, itu aja. Jadi bisa disimpulkan kalau misalnya sembarang kayak Ibu bilang cepat-cepat, tapi nggak guna lah nanti senam. Iya. Nggak guna, malah cedera. Iya. Nah, ke lutut sudah, ke bagian kaki. Kaki ya? Iya. Untuk kaki kita bisa menggunakan kanannya maju ke depan, ini kita tarik ke depan. Ini kita menggunakan otot kaki bagian belakang. Ibu cari dari posisi yang Ibu buat tadi itu. Dari sudut pandang Ibu, apa yang sering salah dilakukan? Nah, waktu kita mau ngambil posisi, ini kita mau menggunakan otot paha ya, bagian belakang. Panggul harus disorong ke belakang. Ini yang benar. Panggul itu. Iya. Kebanyakan hanya kakinya saja, panggulnya dikakukan. Nah, jika begitu terus yang dilakukan oleh para pesenam, apa akibatnya? Pasti ada cedera kaki, cedera pinggulnya juga ada. Lama-lama ototnya juga kena ya Kak ya, ototnya. Cedera bagian otot punggung. Iya, cedera bagian otot, engkel kakinya juga bisa kena ya, bagian belakang. Karena panggulnya itu tidak dilemaskan, hanya ditahan. Itu nggak bisa. Kondisi kaku di bagian panggul akan membuat cedera. Gitu.
Karena stretching ini kita mempersiapkan otot untuk melakukan gerakan yang lebih berat lagi untuk menghindari cedera. Itu dia fungsinya. Gerakan yang Ibu buat tadi itu laki-laki perempuan sama? Iya, sama. Tidak ada bedanya. Sore Bang ya? Sore Bang? Belum ya? Kita mati dulu. Iya. Lanjut. Itu set pertama untuk bagian stretching dari upper lower. Nah, masuk ke bagian inti. Dan di awal untuk inti kita kasih gerakan di kaki yang ringan. Mungkin tanpa tangan dulu ya. Saya contohkan misalnya step touch. Ya. Untuk kaki tanpa tangan, ya kita step touch. Ya. Yang ringan. Nah, beat ini step touch. Beat musiknya sudah mulai naik, gitu ya. Nah, terkadang dengan gerakan simple step touch, ya ini udah jelas ya Bang, touch. Kadang member, nah. Iya. Ini sepele. Nah, ini nggak boleh. Iya, nggak boleh. Kadang ada yang itu nggak boleh. Jadi harus dan pakai sedikit squat, tekuk. Jadi ototnya tuh tetap kadang ada yang udah benar kakinya di ujung, tapi tidak pakai squat. Jadi otot kakinya tidak bekerja dengan maksimal. Nah, kalau step touch itu harus pakai squat. Ya, lebih nyaman sebenarnya dengan tekukan sedikit dibanding dengan kita tegangkan ototnya ditegang ya. Iya. Tegang. Tapi kalau kita pakai ini tadi Bu kayaknya banyak ini apa nih Bang? Aerobik nih kan? Aerobik. Nanti panjang kali nanti kalau kita bikin sesi apa nih Bu? Tadi lah kan banyak Bang kategori-kategorinya. Kalau line dance kayak mana Bu? Ya, line dance. Nah, line dance ini senam khusus. Senam line dance. Kalau aerobik itu dasarnya line dance dasar dari oke. Boleh. Dasar line dance itu tetap stepnya aerobik, hanya mungkin dari istilah nama stepnya berbeda. Tetap ada step touch, tetap ada. Cuman mungkin beda pembawaan dari bodinya, ya. Oh, dia lebih ke V-stepnya tetap ada. Dasar aerobik, dasar aerobik mungkin lebih tegas. Tapi kalau untuk line dance mungkin gitu. Dalam apa tuh? Joget kan ya. Step touch mungkin kayak mambo. Mambo ada. Kalau di aerobik mungkin agak sedikit tegas. Tapi kalau line dance sudah mulai main di panggung. Iya, body language-nya. Gitu. Jadi dasarnya tetap sama gitu. Oke, kalau ini Bu, ini seru nih nampaknya nih. Aeroboxing gimana pula? Aeroboxing ya. Aeroboxing. Langsung prakteknya aeroboxing. Ya, aeroboxing itu adalah sama ya seperti aerobik. Aeroboxing itu gerakan senam aerobik yang digabungkan dengan boxing, kickboxing, muay thai ya macam-macam ya. Yang mainkan dengan musik aerobik non-stop. Oh, berarti yang kayak kelihatan kayak seperti main bela diri dia. Iya. Aeroboxing. Iya. Itu non-stop. Di kita jadi kok. Lambat nih. Iya. Jadi gitu. Iya. Ya, itu non-stop ya. Oke. Ya. Musiknya tetap non-stop dengan musik aerobik yang beatnya sudah ditentukan. Itu 135 BPM sampai 150 dengan metode koreo 32 atau 32 count hitungannya. Secara gerakan sendiri membedakan dengan yang aerobik dan line dance ini saya mana kasih gerakan? Karena aeroboxing itu aerobik yang digabungkan dengan aeroboxing, jadi tentunya gerakannya ada jab. Ini misalnya jab, lurus tangannya ke depan, jab. Yang satu tangannya tetap kembali di bawah dagu, jab. Ini jab. Ada juga uppercut, kita mainkan uppercut. Ya, ini uppercut, sasarannya dagu lawan. Ya, ada juga elbow. Ini elbow, kita mainkan ya siku. Ini elbow. Ya, itu yang bagian. Kalau di Langkat sendiri ini udah di masyarakat kan? Sudah, alhamdulillah saya sendiri dari Pangkalan Berandan
Di lapangan juga saya sudah mainkan kebetulan. Sempat juga ada mainnya di Tamiang ya. Di Tamiang sudah main juga, di Binjai juga saya sudah main. Ya alhamdulillah masyarakat sudah mulai tahu. Di Tribun ya, Kak, kita juga ya sudah kita main-mainkan juga. Begitu Bu, ini Bu, biar pemirsa juga tahu di aeroboxing ini khusus untuk instruktur ada pelatihannya khusus kan tersendiri? Ada, iya lain? ada. Itu ada khusus pelatihannya. Kebetulan aeroboxing ini yang menciptakan anak Medan ya Kak. Iya. Itu sekarang domisili di Jakarta ya. Itu sempat pelatihannya kemarin panjang kita ya Kak latihannya Kak, karena terus latihan terus ya. Lanjut. Iya. Ini Kak, Bu, dari aeroboxing ini, dari yang udah Ibu lakukan, mana tahu nanti ada pemirsa kita yang merupakan member Ibu juga senang. Dari banyak Ibu udah menginstrukturin aeroboxing, kasih dong tips dan triknya yang mana sering Ibu lihat, kasih apa sering salah mereka, yang benarnya itu bagaimana gitu. Iya. Sederhana aja. Ya. Yang pertama kita kasih aeroboxing itu ya. Aeroboxing itu biar masyarakat lebih tahu itu sama dengan senam. Itu sama dengan senam, sama seperti aerobik, sama seperti senam itu sama. Cuman kita gabungkan dengan gerakan-gerakan bela diri ya. Itu tadi jab-jab segala macam ya. Dengan dimainkan secara nonstop. Jadi gerakan-gerakannya itu ada yang berat ya, memang ada yang berat. Jadi kalau untuk aman, kita yang pertama itu harus melihat audiensnya dulu nih. Kalau audiensnya peserta kita tuh umpamanya 40 ke atas lah. Tua-tua ya. Iya, kita kasih yang ringan-ringan. Ya bang, nggak perlu kita pakai lompat-lompat shuffle. Bisa kita geser ke kanan, kita geser ke kiri aja cukup. Tapi kalau yang masih muda boleh kita shuffle. Ya, yang tadinya nggak pakai beban ya, kita pakai beban badan kita. Tuh, kita bisa shuffle. Kita aja. Bisa kali bang, semua nggak ada batasan ya Kak. Iya. Boleh. Ada penyesuaian deh ya. Iya, tiap gerakan itu ada penyesuaian. Kita sebagai instruktur ya, pemandu harus bisa membawa aeroboxing ini di kalangan yang mana. Misalnya di anak-anak kita harus tahu nih, yang ibu-ibu ya misalnya 40 ke atas ya Kak, kita harus tahu. Nah yang mungkin remaja yang masih 30, kita mainkan juga lebih tinggi lagi koreonya, jadi aman. Abang mau coba? Gitu. Nonton dulu. Jadi inilah Bu, di dalam persenaman ini Bu, ada nggak misalnya gerakan-gerakan yang memang dia bisa untuk membentuk tubuh, tapi banyak orang melakukannya sehingga nggak optimal? Ada nggak yang gitu Bu? Misalnya gerakan seperti ini bisa untuk ngapain otot perut gitu, untuk mengecilkan apa? Oh gitu ya. Tapi banyak dilakukan orang, ya mohon maaf agak bersalahan sehingga dia nggak optimal. Terus nanti dia bilang nggak guna nih senam ini gitu. Up close ya. Iya. Coba dikasih contoh Bu. Iya. Biar pemirsa paham. Iya. Misalnya kita squat ya Kak. Squat bisa. Nah kebanyakan ya ini kita squat. Kebanyakan squat orang. Nah lututnya ini maju ke depan. Iya. Nah itu perhatikan salah. bagian lutut. Ya. Kita squat, kalau kita jongkok nih, squat saat di posisi seperti ini kita lihat ujung jari kita ketutup, nggak kelihatan lutut, berarti squat kita salah. Nah, jadi yang benar bagaimana? Turun, buang bokongnya ke belakang, up. Nah, ini untuk pembentukan apa ini Bu? Nah, untuk paha, mengencangkan bokong ya Kak. dan otot paha. Nah ini bagian ini kan menarik nih bagi para pesenam yang banyak salah nih kita ini. Nah, yang salah itu tadi, yang salah saat kita squat, kita mulai turun. Nah, saat di posisi ini, ujung jari ibu jari kita nggak kelihatan, ketutupan lutut. Nah, berarti lutut kita yang maju. Kalau kita terus-terusan, habis ini lutut kita. Iya. Oh gitu ya? Iya. Artinya nggak terbentuk lah bokong tadi. Tidak terbentuk juga dan lutut kita jadi cedera. Tapi ini memang optimal dalam membentuk bokong. Yes. Konsisten, rajin, konsisten yang pasti. Iya. Nah, yang benar itu saat kita turun, bokongnya dibuang ke belakang. Iya, ini up, tahan saat kita jongkok di posisi seperti ini, ujung jari kita masih kelihatan naik, up,
Turun lagi, buang bokongnya ke belakang, and up. Nah, itu yang Kalau benar. untuk ngecekkan perut, Bu? Ah, Nah, ada gerakan apa tuh? iya. Iya ya. Ada ya? Kita sedikit ya, bagian perut ya. Yang mana tuh? Yang line dance apa yang aerobik tuh kok untuk itu? Aerobik. Aerobik ya. Aerobik. Yang umum. Aerobik untuk inti itu 20 sampai 30 menit. 30 menit ya? Bakar dulu ototnya semua, baru kita bisa masuk ke pembentukan. Nah, itu untuk perut. Namanya senam BL atau senam Kegel. Khususnya si perempuan. Ya, banyak kan perempuan. Sesuai penanya. Dipilih-pilih gerakannya, tidak semua. Jadi dia ada penekanan di bagian otot perut umum, bisa laki-laki bisa perempuan. Nah, untuk perempuannya ditambah di bagian vaginanya, ya, vagina bagian dalam. Nah, itu dia ada kontraksi otot vagina, nafas juga diatur, mana tarikan, mana yang dibuang, inhale, exhale, buang seperti itu. Jadi kalau yang khusus wanita, dia gerakannya khusus. Oke. Di lapangan tidak dibawa untuk senam BL. Sebenarnya untuk posisi, misalnya kita angkat tangannya ke atas, kita tarik, ini pun sudah sebagian dari BL. Yang umum, atau kita buka butterfly seperti ini, sudah bagian Itu perut BL. itu ya? Iya. Perut. Iya. Tahan berapa menit, Bu? Tahan hitungan 8, kalau misalnya udah Jangan terbiasa, selamanya ya, Bang. 2 kali 8, ada breaknya, nah lanjut gitu. Umum bisa. Tapi kalau khusus untuk itu, nanti disanggar ya ibu-ibu, tidak bisa di Ini lapangan. tadi Bu, untuk menjawab pertanyaan abang ini tadi, untuk perut kalau laki-laki aja lah, yang sederhana gerakannya gimana dilakukan? Iya, yang tadi bisa angkat tangannya, ya, push, ini ditekan. Perutnya tekannya masuk ke Tahan dalam. Iya. Boleh kalau posisi kaki bisa sih macam-macam, ini posisi. Kemana host di samping instruktur? Host, perhatikan. Ya bisa ya. Oke, Bu. Iya. Buka selebar bahu, Lebar. angkat tangannya ke atas, tarik nafasnya. Ditahan, udah tahan Iya. ya? Udah ya? Masuk ke dalam. Tarik dulu. Dah, kunci. Kita nggak usah pakai gerakan ini, luruskan aja tangannya. Push, tekan perutnya. Push, tarik nafas. Ya, tekan lagi perutnya, buang nafas di sini. Iya. Ini tips-tips sederhana ini berapa kali dilakukan, berapa menit misalnya? Kalau punya hitungan 1 kali 8 atau 2 kali 8, kalau tahan, kalau nanti break, kasih istirahat, jeda itu istirahat, ulang lagi 2 kali 8, ulang lagi gitu. Tergantung nafasnya. Tergantung. Jadi Bu, misalnya nih ada kelompok-kelompok masyarakat lain, surde nih, mau manggil ibu lah misalnya, Iya. adalah buat dibuatnya lah kawan-kawannya Klub-klub berkumpul ya. 10 Iya, orang dulu iya. ke awal kan. Nah, cuman lah cara ngundang ibu nih. Ngundangnya. Nah. Nanti di acara ini dikasih Oh di sini ya, nomor ibu buatkan ini lagi ya. Novita Malasari. Oke, udah Ya. habis itu, ada nanti dia nggak ada tuh dia pentolan-pentolannya lah Iya, kan. pentolannya kan. Kira-kira murah lah ya kan, nggak memberatkan ya Bu. Enggak. Mana Tips dan trik lah bang, dari Hah? instruktur. gimana? Tips dan trik. Oh ya, Misalnya, sabar, nanti ada kesini. Belum. Ini kan mana tahu ada orang yang sur. Ya, Ya kan mau diundangnya kan gitu kan, Iya, bisa iya. Bu ya? Iya. Ada waktu Bu ya? Ada waktu. Kalau misalnya Nanti hari-hari Kakak Minggu cari bisa, di Bu? Minggu. Ah, Kalau waktu nanti tinggal calling aja. Nanti bisa Pakai diatur waktu. itu, Bang. Bisa diatur ya? Iya, karena kami juga ada jadwal juga sendiri. nggak Jadi biasa hari diatur Minggu dulu. padat nggak atau ada kegiatan yang sekarang ini udah ada apa belum? Iya, jadwal yang ada sementara ini Belum ya? ada sebagian juga di rumahan ya. Di lapangan. Ada sebagian Oh, lapangan. iya. oh berarti bisa Alun-alun. berangkat juga Bu? Bisa. 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 Makanya itu kan kami Bu ada apa namanya klub bola, Heeh. ya kan? Apa nama kick off-nya itu jam 7 pagi udah main. Nah jadi maksudnya Pemanasannya jam nggak mungkin Bu jam berapa 6. datang nggak mungkin ya. 6:30. Apa kita main bola dulu habis itu baru itu gitu maksudnya? Enggak lah. Pemanasan dulu. Pemanasan sebelum dulu, itu dulu Pak. ya? Iya, setengah jam. Tapi Bu gini, yang udah datang rame itu setelah main bola. Karena kalau dia orang datang tuh kan, kalau dia yang terlambat datang dia
belakangan mainnya gitu. Tapi kalau udah kumpul itu udah pasti rame. Berarti setelah kick-off pertama. Pasti setelah main bolanya Bu, ya kan. Main bola kan dia nggak langsung pulang tuh. Duduk. Nanti kami makan apa bubur, sarapan pagi ada. Habis itu jangan pulang. Kita ajak dia senam. Perkenalan dulu ya kan. Kalau instruknya kayak gini yakin aku Ki. Nggak ada yang pulang Ki bapak-bapak tuh Ki. Nungguin ya Ki. Nah kan. Kalau banyak kali badan-badan tuh di sana. Ada buaya-buaya darat ya. Cuma bukan tujuan kita bukan ya, itu. Betul. Kita tetap memperkenalkan senam. Ya kan. Misalnya sebulan kah 2 kali kan Bu. Suruh orang itu bisa tiap minggu. Hadirkanlah tiap minggu Pak Budi. Kita hadirkan. Cuma ya maksudnya yang nggak memberatkan ibu dan adalah ongkosnya kan kira-kira gitu. Kalau kita mau diservis itu harus ada keluar ongkos Bu ya kan. Itu maksudnya. Bisa lah kan Bu? Bisa. Kembali lagi topik udah itu pula. Ya catat dulu sini Ki. Ya. Ya dicatat ya. Ya catat sini Ki. Ya itu topik. Oke, balik ke topik. Oke. Kemudian tadi Bu istilah-istilah stretching, cooling down dah. Udah tahu lah ya kan. Itu manfaatnya untuk itu tadi Bu ya. Iya. Nggak cedera. Iya. Lagi. Dari mulai pemanasan kita stretching gunanya untuk mempersiapkan otot untuk kerja lebih keras lagi nanti di bagian inti. Intinya ya. Menghindari cedera gitu. Kalau cukup pemanasannya aman kita untuk menggerakkan. Ibu sekarang jadi instruktur lah ya kan. Sejak kapan lah kira-kira ibu tuh mengenal senam, berlatih senam? Habis sejak kapan pula jadi instruktur senam? Ya, kan bisa aja deh dulu kan awalnya sendiri aja ya. Nah, tertarik menaik dia meningkat. Ya satu Ibu Rina lah dulu ya kan. Ya jelas mengenal udah mulai nimbrung ke gerak senam sama aerobik itu di bawah tahun 2010 ya. Siapa yang kenalkan Bu? Apakah ada kawan? Ada kawan ada ya, baca belajar, buku atau apa? Ya lihat juga di ini. Internet ya? Iya, ya. Sebenarnya nggak ada rencana untuk mengajar sih gitu. Cuman lama-lama kok lebih diminati gitu kan. Tertarik ya? Tertarik. Terus belajar, ambil sertifikat juga. Nggak satu tempat, ada yang baru yang ada lebih lagi ya sama masternya juga. Itu tahun 2000. Jadi di situ sama master ini Coach Taufik ya, Coach Taufik kalau nonton nanti. Halo Coach. Acara ini. Itu ada apa uji kompetensi juga Bu ya? Iya. Ada uji kom itu untuk umum. Tapi kalau untuk spesial aerobik ada khusus belajar. Jadi kalau ditarik ulur waktunya mungkin sekitar 6 bulanan ya. 6 bulanan ya. Kita belajar. Ya, cuman kan karena waktunya juga jarak jauh gitu ya kan. Jadi diintensifkan. Jadi lembaga yang mengapakan itu apa ada lembaga itu Bu? Kalau lembaga mungkin ada, tapi kami khusus private. Oh, private sama topik masternya ya. Iya, ya. Sama Coach Topik. Ibu Nopi sama. Sama aerobiknya. Jadi awal apa memang sama gitu. Kita aerobiknya sudah lebih awal. Atau ibu duluan yang apa? Kalau untuk ke belajar ke private-nya ke Bang Topik sama. Sama ya. Iya. Topik itu orang mana Bu? Medan ya. Iya. Nanti bisa kita kenal lagi. Bisa bincang-bincang dengan master aerobik. Sama langsung. Lebih padat ya. Materinya lebih, ilmunya lebih banyak. Namanya juga ada master ya. Habis itu yang terakhir lah pesan-pesan Ibu Rina apa mau disampaikan. Pesan Ibu Novita juga. Tips dan trik lah. Tips dan triknya. Biar kakak dulu deh. Tip yang pemula apa namanya? Pesanan pemula ya kan. Ada juga Bu, dia udah lama ya kan. Tak merajun, tak apa nggak ikut senam lagi dia. Ada tuh Bu, ya kan. Biar supaya tertarik lagi, ya kan. Iya. Macam-macam pesanan dia. Iya. Mama ini kan modelnya banyak. Iya. Jadi pengalaman kami berapa tahun mengajar itu setiap sanggar, lapangan atau di rumahan itu banyak masukan, banyak juga hal-hal yang awam mungkin mereka senam itu nggak ngerti seperti apa gitu kan. Jadi banyak kesalahan. Yang penting untuk
para instruktur sebelum mengajar, apalagi tempat yang baru, dikasih dulu edukasi, ya. Tujuannya apa, ya, Bu? Ambil napas seperti ini, Bu. Nanti kalau di tengah lagi senam itu jangan berhenti posisi kaki. Nah, atau nanti gerakannya yang benar, Ibu. Cara angkat tangannya yang benar. Jadi koreo itu nomor sekian. Teknik, cara dia membawakan senam walaupun dengan koreo yang simpel, tapi dengan teknik gerakan tangan, kaki yang benar, dan kita kasih arahan. Cuing-cuing itu perlu, jangan hanya teriak-teriak yang enggak ada manfaatnya. Lebih baik kita teriak ke ibu-ibunya, ini namanya gerakannya ini, Bu. Ya, Ini sambil step dikasih touch, tahu. Bu. Ini V-step, Bu. Jadi kita ulangi, kasih cuing, ulang. Jadi Cuing itu apa, Bu? cuing itu Aba-aba. kita aba-aba Aba-aba. memberitahu nama stepnya, pengulangannya, kode-kode. Ada yang secara visual mungkin ya, ada secara kode tangan mungkin ulang Verbal ya. satu, Kode. dua, gitu. Oh nggak ngerti tuh Ki. Bu, sedikit nih Bu, mungkin aku sering lihat nih Bu di kalangan ibu senam itu dalam perspektif senam, jerit-jerit itu memang harus. Jerit Karena nama semangat mungkin. semangat Nggak, maksudnya boleh. dalam ini, di dalam pergerakan itu memang ada efeknya gitu apa untuk nama Efeknya. semangat aja? Kalau misalnya teriak itu sebenarnya ini tujuannya. Kita kasih aba-aba untuk meluapkan kelelahan dia. Mungkin cara dia mengambil nafas itu masih cengap-cengap. Nah dengan mengasih semangat, mengeluarkan suara, tapi bukan suara yang teriak-teriak nggak jelas ya. Teriak mengeluarkan suara hah misalnya gitu. Jadi dia melepaskan mungkin kelelahan di tengah dia supaya tetap bergerak, semangat. gitu. Bukan Itu dia. nggak jelas teriak macam mana gitu. Kayak Berarti cukup dengan hah gitu aja Bu, ya? iya. Wah, gitu ya. Aduh. Jangan over gitu ya. Jadi nanti kata orang nanti ini ada keributan atau Iya, senang ya apa ini? ibu-ibu ini Iya. gitu. Karena Tambahkan Bu. ya kami sendiri pun instruktur itu memang setiap mengajar itu harus belajar untuk menguasai audiensi itu sambil bergerak edukasi sambil dikasih arahan itu kita mengedukasi ya, ngasih tahu ya Ibu setelah ini kita gerakannya ini atau kita nanti bakal pengulangan itu harus Iya. itu harus kita ucapkan terus. Nah kalau kita teriak-teriak itu ya sebenarnya dibutuhkan juga ya, karena kalau kitanya sendiri pun misalnya ngajar cuman Diem juga nggak Ya, nggak bagus. juga. ya nggak lucu juga gitu, tapi teriak-teriaknya itu ya yang Seperlunya. iya ya seperlunya. Kira-kira Nambah kita semangat. lihat audiensnya Iya. udah kelelahan, kita perlu ambil teriakan, hah kita kasih gerakan, kasih teriakan. Itu kita jangan juga ngajar itu membelakangi terus gitu. Iya, kita Ada yang harus pingsan, ada yang kemana juga kita nggak tahu gitu kan. Ya lama-lama tinggal satu hilang Atau ke belakang semua. udah nggak ada. Orang gitu kan. Oh, artinya instruktur tetap memperhatikan pesan. Iya. Iya. Dari setiap Harus. tambah koreo itu kan naik Iya. grafiknya tuh kan dari mulai pemanasan stabil kita naikkan pemanasan, pas di inti itu ada titik high-nya itu kita pertahankan. Nah di situ kalau kita nggak bisa atur nafas nanti di situ memang bercengap, makanya kita kasih breakdown dulu. Jadi nggak gitu asal-asal koreo dikasih banyak membernya pusing ngafalin koreo Ya, gitu ya. Jadi dia nggak fokus sama dirinya sendiri. Aku mau keringetan, aku mau membakar otot gitu. Jadi pusing mengapa? Abis ini tadi apa ya? Abis ini tadi apa Ya, ya? jadinya- Nanti kalau kita misalnya nggak bisa ngikutin, malu sama temen yang udah hafal Yang udah gitu. duluan ya. Kita nggak perlu itu. Ya teknik kasih cuing-cuing yang baik gitu. Pokoknya ngajar itu jangan asal ngajar. Jadi kalau sebagai instruktur itu harus menguasai edukasi, bukan hanya tanda kutip bisa bergerak aja ya, bisa menghafal YouTube ya. Jadi itu makanya instruktur perlu sekolah. Nah
Itu juga aerobik juga kan ada 9 komponen, itu salah satunya itu keamanan dan kenyamanan. Itu di mana letaknya itu di gerak. Nah, misal kita masuk di sanggar yang pemula gitu. Kita kasih gerakan yang putar-putar. Mungkin dia entah itu baru ya Bang ya, baru mulai senam atau dia di rumah juga lagi capek atau apa gitu kan. Pas putar misalnya keselip kakinya, nah itu jatuh. Nah, dia itu suka gitu. Suka ya Bang? Nah itu aman dan kenyamanan itu perlu dalam bersenam, terutama aerobik itu. Ada Bu kira-kira hal yang nggak boleh dilakukan sebelum dan sesudah senam? Ada ya. Gini tipsnya, untuk hal-hal yang perlu diperhatikan untuk di sanggar, di lapangan di mana sajalah ada klub-klub senam. Nah untuk ibu-ibu ya, semisalnya kita masuk nih di dalam kelompok senam, jangan langsung nimbrung senam ya Bu. Kalau kita terlambat jangan langsung senam. Jadi itu yang perlu dikasih edukasi ke member. Kalau terlambat Ibu, pemanasan dulu. Kita kasih dasar pemanasan yang dari awal tadi kan, dari kepala ke bawah. Dia stretching, biarin temennya. Oh dia stretching sendiri lah. Iya. Saat 2-3 dari menit awal Bu ya. sudah. Dia harus panaskan dulu ototnya. Kenapa? Nanti kalau misalnya setelah senam dia pulang badannya sakit, keluhannya gitu. Nah itu kenapa? Ototnya tuh nggak siap senam. Jangan langsung senam. Ya Ibu, stretching dulu. Paling minimal 3 menit dari atas ke bawah. Kepala, ya ambil nafas dulu, kepala, bahu, pinggang, lutut, kaki semua. Udah, nggak apa-apa terlambat. Lebih baik terlambat, tapi kita ikut stretching daripada kita full ikut datang langsung gerak. Itu bahaya. Iya. Itu sebelum, kalau sesudah Bu? Sesudah apa nih? Sudah senam. Tetap boleh dilakukan. Nah, sudah senam. Satu dalam kondisi jantung kan masih memang sudah cooling down, tapi masih panas nih badan, pori masih terbuka. Hindari nanti langsung minum es ya. Oh minum es ya. Iya, udah gitu makan makanan yang junk food itu hindari dulu. Karena apa? Dalam kondisi sudah senam itu sangat bagus sekali penyerapan. Ya. Jadi kalau nanti yang diserap langsung bakso, jadilah ayam goreng. Jadi namanya mak-mak ya memang. Mau senam kan kita mengurangi sekilo, ya. Nambah sekilo lagi sama. Jadi plus dia gitu. Jadi tekor jadinya. Kok senam gendut ya, tetap gendut. Iya. Kenapa? Atau nggak lagi dulu. Setidaknya kok gini-gini aja. Iya benar. Gitu. Nggak betul nih strukturnya katanya pula lagi. Salah ya strukturnya katanya. Salah kan strukturnya. Padahal setelah senam dia makan bakso. Iya, istirahat dulu lah, lambungnya istirahat. Minum air putih banyak, air hangat juga malah bagus. Makan buah dulu, tapi jangan langsung junk food. Yuk kita ngebakso. Pulang, mana kita? Warung. Nah gitu. Ya. Itu dihindari. Di kafe itu ya. Nongkrong gitu. Oke, ada lagi Bu Novi? Ada? Iya, kalau dari saya tadi sudah dijelaskan sama Kak Rina ya. Kalau dari saya sendiri ibu-ibu ya, mau itu senamnya aerobik, mau itu zumba, mau itu line dance, mau Zumba belum ditunjuk. Zumba yang mana? Nggak ada kata zumba katanya. Kamu tahu juga lagi. Oh nanti aja ya. Nanti yang zumba lagi kita panggil. Warna-warni ya. Oh struktur zumba lain lagi Bu? Ada lagi kalau kita khusus lagi, khusus. Iya. Ya. Nggak biar tahu kita daripada kita cuma dengar nama kan Jumba ada Jumba nggak tahu yang kayak mana itu nanti kita hadirkan Jumba gitu ya. Oke lanjut Bu. Itu tadi ya, mau itu zumba, mau itu line dance, aeroboxing segala macam, bahkan olahraga yang tidak mengeluarkan uang tapi bagus, itu lari, semuanya bagus, apa aja boleh dilakukan. Jalan kaki. Iya, itu ya nggak mengeluarkan uang sama sekali ya Ibu ya, itu bagus. Nah, semua olahraga itu bagus apabila dilakukan. Olahraga yang tidak bagus itu yang hanya diniatkan dan tidak dilakukan. Dah itu aja. Perlu kita aja abeng nih mari. Jadi, iya. Jadi buat ibu-ibu semua, kita perempuan itu terutama harus sehat ya, sehat, happy. Karena kalau kitanya sakit,
kitanya susah hati, gimana-gimana di rumah pasti jadinya kacau ya kan Bang ya. Jadi ya itu tadi, berpikir yang baik, melakukan segala hal yang baik, pasti feedbacknya kita juga Ibu baik. pernah sakit nggak? Sakit iya juga. Oh ada juga ya? Mungkin Pikir nggak sakit keletihan. terus. Ada juga lah ya. Mungkin sehat terus Bang, cuman mungkin Tapi sekali ada juga lah yang capek tadi. Iya, ada mungkin begitu juga ya? Sama. Satu lagi tadi belum kesebut cabangnya ya, senam baku tadi ketinggalan. Oh iya. Nah, senam baku atau senam paket. Nah, itu senam yang sudah lama sekali dari tahun. Dan anak sekolah itu ya? Iya. Iya. Nah, itu sebenarnya paling bagus. Kenapa? Sistematisnya bagus. Memang tuh durasinya paling banyak 10 menit. SKJ itu. Ya, itu. Ada anak sekolah SD. Nampak pernah senam di sekolah. Kan nggak ngerti maksudnya itu atau yang lain. Itu kayaknya perlu digalakan di sekolah lah seperti Sekarang ada lagi, tahun 80. Ada cuma Ada enggak kayak Sebagian diwajibkan kayaknya, ya, Bang. sebagian yang mau. Jadi kayak kami juga pernah dipanggil ke sekolah. Jadi aerobik itu hanya pengenalan aja. Di awal dikasih tetap senam paket itu gitu. Karena anak sekolah lebih perlu seperti itu. Ya demikianlah bincang-bincang kita ya kan dengan Ibu Rina dan Ibu Novita Malasari. Karena terbatas durasi ya? Iya durasi. Kayaknya udah panjang kali Nanti ya. kita buat lagi Ya, karena aeroboxing itu masih Iya. banyak yang Iya, kita kupas habis ya, itu senam Bang. jumpa-jumpa pun belum. Wah, ya kan? Jumbo ya? Iya. Nanti kita ulangi di lain waktu dan kesempatannya kan. Ini semoga bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat ini di